Nagasasra Sabu Inten, halaman 536 sampai 548. Namun ia sadar bahwa jalan yang akan ditempuhnya bukanlah jalan yang lurus dan licin, tetapi pasti akan penuh dengan rintangan dan bahaya. Namun ia sadar pula bahwa apa yang dilakukannya nanti seharusnya tidak menyingkir dari bahaya-bahaya itu, tetapi ia harus berani menghadapi serta mengatasinya. Kemudian, untuk sesaat mereka saling berdiam diri, masing-masing tenggelam dalam angan-angan serta gambaran-gambaran masa yang akan datang, masa yang pasti akan penuh dengan perjuangan. Bagus Handoko, kemudian terdengar Manahan mulai. Marilah kita pulang. Sejak besok kita harus sudah berkemas-kemas. Kita tinggal menunggu padi yang sudah menguning. Setelah itu, baiklah kita melanjutkan perantauan kita untuk menemukan kedua pusaka itu, beserta mempersiapkan diri untuk mendapatkan kembali tanah pusaka yang kau tinggalkan. Sekarang bekalmu telah jauh lebih banyak dari 5 atau 6 hari yang lalu. Bagaimanapun Bagus Handoko masih belum begitu yakin kepada kata-kata gurunya. Benarkah ilmunya sudah sedemikian menanjak sehingga gurunya merasa bahwa bekalnya telah cukup banyak? Karena itu bertanyalah ia meyakinkan, "Bapak, benarkah ilmuku telah jauh lebih banyak dari 5 atau 6 hari yang lalu?" Mendengar pertanyaan muridnya, Manahan tersenyum. "Bagus Handoko, aku telah mengujimu. Dalam keadaan payah dan luka-luka, kau mampu melawan aku sampai beberapa lama. Hal itu tidak akan dapat kau lakukan 5 atau 6 hari yang lalu. Bahkan aku telah mencoba untuk menyerangmu dengan bersungguh-sungguh, walaupun masih dalam batas-batas tertentu. Tetapi kau nyata-nyata telah bertambah jauh. Karena itu maka yang akan aku berikan kepadamu seterusnya tinggallah tingkat yang tertinggi." Oleh keterangan-keterangan itu, diam-diam Bagus Handoko jadi berbangga. Beberapa kali bibirnya bergerak-gerak mengucapkan terima kasih kepada orang yang tak dikenalnya, namun tak sepatah kata pun yang meluncur keluar. Kemudian berjalanlah mereka berdua perlahan-lahan sepanjang pantai menuju ke pondoknya. Di sepanjang jalan hampir tak ada kata-kata yang mereka ucapkan, apalagi Bagus Handoko yang sedang merenungi dirinya sendiri. Dicobanya mengingat-ingat kembali segala peristiwa yang pernah dialaminya dengan lebih seksama. Dicobanya mengingat-ingat setiap gerak yang pernah dilakukan dan yang pernah disaksikan. Akhirnya ia dapat mengambil kesimpulan bahwa memang banyak unsur-unsur yang tanpa sesadarnya telah dimiliki dan bahkan telah dikuasainya dengan baik. Maka, sejak matahari terbit di pagi harinya, Bagus Handoko mulai berkemas-kemas. Sesuai dengan perintah gurunya, apabila padi telah dituai, maka mereka segera akan meninggalkan pedukuhan Tegal Arang untuk meneruskan perjalanan ke tempat yang tak ditentukan. Namun, sesuai dengan harapan gurunya untuk mengetahui perkembangan Banyu Biru, maka mereka pasti akan mendekati tempat itu, dengan harapan bahwa mereka sudah tidak akan dikenal lagi setelah hampir 3 tahun meninggalkan tempat itu. Bila perlu, mereka akan mempergunakan penyamaran. Demikianlah, tidak sampai 2 pekan, padi telah masak. Tetapi demikian orang pergi menuai, demikian Manahan dan Bagus Handoko mulai minta diri kepada tetangga-tetangganya bahwa ia tidak dapat tinggal lebih lama lagi di pedukuhan itu. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan mereka, yang mengira bahwa Manahan dan anaknya akan tetap tinggal bersama mereka sampai hari tuanya. "Hei, kau mau kemana lagi Manahan?" tanya salah seorang dari mereka yang bertubuh pendek, kasar dan berambut tegak. "Kami telah menerima kau dengan baik, tetapi kau agaknya tidak betah tinggal di pantai." Meskipun kata-kata itu diucapkan dalam nada yang kasar seperti tubuhnya, namun sebenarnya itu adalah suatu pernyataan yang jujur dari rasa persahabatannya. "Maaf Kakang," jawab Manahan. "Aku terpaksa meninggalkan kalian karena aku masih mempunyai pekerjaan yang lain." "Apa yang harus kau kerjakan?" tanya yang lain, seorang nelayan yang kurus dan berkumis tipis. "Aku masih harus mencari bapakku," jawab Manahan berbohong.
Orang yang kurus dan berkumis tipis itu mengerutkan keningnya, lalu sambungnya, "Kemana bapakmu pergi?" Manahan menggeleng-gelengkan kepala. "Itu yang aku tidak tahu. Karena itu aku harus mengelilingi seluruh pulau untuk menemukannya." Hampir semua orang yang mendengar mengerutkan dahinya. Mereka merasa aneh bahwa seseorang sampai kehilangan bapaknya. Tetapi meskipun demikian, ternyata mereka tidak berhasil mencegah. Manahan serta Bagus Handoko pergi meninggalkan mereka. Banyak pula kawan-kawan Handoko yang menjadi kecewa karena kepergiannya. Maka dengan rendah hati, Manahan menyerahkan seluruh hasil panennya kepada para tetangganya. Dan dengan hati yang agak berat pula, setelah bergaul hampir 3 tahun dengan para nelayan yang kasar namun berhati bersih, ia terpaksa meninggalkan mereka. Suatu hal yang terpaksa berulang kali dialaminya. Menetap di suatu tempat dan kemudian meninggalkannya. Dan kembali ia harus berjalan menyusur jalan-jalan pedukuhan, hutan dan lereng-lereng gunung, serta lembah-lembah yang hijau padat. Tetapi kali ini Manahan tidak membawa muridnya menyembunyikan diri, tetapi bahkan sebaliknya. Mereka berusaha mendekati Banyu Biru untuk mengambil ancang-ancang atas perjuangan yang bakal dilakukan. Mereka harus lebih dahulu mengetahui seluk-beluk daerah itu dan mengetahui tanggapan rakyatnya terhadap pimpinan daerah yang sebenarnya tidak berhak sama sekali itu. Dengan Kiai Bancak, tanda kebesaran Banyu Biru yang berwujud sebuah ujung tombak di pinggangnya setelah dilepas dari tanggainya, Bagus Handoko berjalan dengan tegapnya menuju ke arah selatan. Manahan yang berjalan di belakangnya memandangi anak itu dengan bangga. Ia mengharap agar Bagus Handoko benar-benar dapat menjadi seorang anak yang kuat dan berhati mulia, seperti harapan ayahnya. Tetapi dengan demikian, Manahan jadi teringat kepada Gajah Soro. Apakah kira-kira yang terjadi atasnya? Namun ia percaya bahwa Gajah Alit dan Paningron dapat membantu kesulitannya, setidak-tidaknya memperingan tuduhan yang ditimpakan atasnya. Perjalanan Manahan dan Handoko kemudian sampai pada daerah hutan dan kemudian mereka harus menyusur kaki Gunung Slamet, membelok ke arah timur. Demikianlah, dari hari ke hari mereka selalu berjalan tanpa henti-hentinya. Ternyata kekuatan jasmaniah Bagus Handoko cukup memuaskan. Ia sama sekali tetap segar dan lincah. Di samping itu, selama perjalanan mereka, masih sempat juga Manahan memberikan tambahan pengetahuan kepada muridnya. Dan bahkan karena kecerdasan Bagus Handoko, maka dapatlah ia menemukan unsur-unsur gerak yang bagus, yang ditirunya dari gerak-gerak binatang yang buas. Dengan tuntunan gurunya, Bagus Handoko yang hampir menghabiskan waktunya selama perjalanan itu dengan memperhatikan gerak-gerik kera-kera yang berloncatan dari dahan ke dahan, maka kemudian ia berhasil menirukan beberapa bagian yang dapat dileburnya ke dalam unsur-unsur gerak yang telah dimilikinya. Handoko juga senang sekali memperhatikan perkelahian antar binatang, dari binatang yang paling buas sampai binatang yang paling lemah. Diperhatikannya pula bagaimana seekor kancil berhasil melepaskan diri dari terkaman serigala-serigala yang buas, dan bagaimana seekor banteng dengan tangguhnya menanti serangan seekor harimau, dan kemudian dengan tanduk-tanduknya yang tajam membinasakannya. Dengan demikian, Bagus Handoko mendapat berbagai macam pengetahuan dari alam. Manahan sendiri sebenarnya kagum atas ketangkasan otak muridnya. Maka ia menjadi semakin bangga bahwa tidak sia-sialah ia menuntun anak itu. Karena itu, Manahan selalu memberinya petunjuk-petunjuk atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan dari setiap gerak yang dilihatnya. Kecuali gerak-gerak binatang, juga gerak-gerak dari benda-benda yang lain, seperti angin pusaran, air bah, dan bahkan kelincahan gerak nyala api. Di sepanjang perjalanan itu, tidak sedikitlah pengetahuan yang ditangkap oleh Handoko.
Dan karena itu pula ia sama sekali tidak merasakan suatu kejenuhan atau keletihan selama ia bersama-sama dengan gurunya menyusuri jalan-jalan hutan yang lebat dan sulit. Setelah meninggalkan lembah kaki Gunung Slamet, mereka mulai dengan perjalanan yang tidak kalah sulitnya. Mereka menyusur tebing pegunungan Prau setelah melampaui beberapa pedukuhan yang tak berarti. Tetapi meskipun mereka sama sekali tidak mengenal letih, namun kadang-kadang mereka terpaksa berhenti pula untuk beberapa lama di suatu tempat. Kadang-kadang sampai 1-2 bulan, kadang-kadang malahan lebih. Setelah itu, kembali mereka meneruskan perjalanan mereka sambil berbuat bermacam-macam kebajikan. Di tempat-tempat yang pernah dilewati oleh mereka itu, banyaklah hal-hal yang ditinggalkannya. Pemberitahuan tentang banyak hal, tentang pertanian dan sebagainya. Karena itu mereka selalu meninggalkan kesan yang baik, sehingga nama Manahan dan Bagus Handoko menjadi banyak dikenal orang. Pada suatu kali mereka memasuki sebuah pedukuhan yang sepi di ujung hutan. Penduduknya yang menamakan pedukuhannya itu Gedangan, terdiri dari petani-petani yang menggarap sawah dengan cara yang sederhana sekali. Mereka masih belum begitu menaruh perhatian kepada saluran-saluran air. Untunglah bahwa tanah mereka adalah tanah yang subur, sehingga meskipun dengan cara-cara yang sangat sederhana, hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan. Berbeda dengan pengalaman-pengalaman mereka, Manahan dan Bagus Handoko ketika memasuki pedukuhan itu mengalami penerimaan yang aneh. Hampir setiap mata memandang mereka dengan penuh kecurigaan. Manahan dan Handoko merasakan keasingan penerimaan itu. Karena itu mereka bersikap hati-hati dan berusaha untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Kepada salah seorang dari para petani yang sedang berdiri di pematang, Manahan bertanya dengan hormatnya, "Kakang, apakah aku diperkenankan untuk memasuki pedukuhan ini?" Orang itu tidak segera menjawab, tetapi sekali dua kali ia melemparkan pandangannya kepada beberapa orang yang bertebaran menggarap sawah di sekitarnya. Baru setelah beberapa saat ia menjawab, "Siapakah kau berdua?" "Aku bernama Manahan dan ia anakku, Handoko," jawab Manahan. Mendengar nama itu, orang itu mengernyitkan alisnya. Agaknya nama itu asing baginya. Kemudian terdengar ia berkata, "Entahlah, aku tidak tahu. Berkatalah kepada lurah kami." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bertanya pula, "Di manakah Bapak Lurah itu?" "Maksudku, di mana rumahnya?" sambung Manahan. Kembali orang itu ragu-ragu dan kembali ia menebarkan pandangannya kepada orang-orang yang sedang menggarap sawah di sekitarnya. Tiba-tiba ia menunjuk pada salah seorang daripadanya sambil berkata, "Bertanyalah kepada orang itu." Manahan menoleh menurut arah tangan orang itu. Dilihatnya di sudut desa berdiri seorang yang bertubuh pendek, kokoh, dengan urat-urat yang menonjol. Namun matanya membayangkan kejernihan hatinya. Setelah mengucapkan terima kasih, segera Manahan dan Handoko berjalan ke arah orang bertubuh pendek itu. Dan kemudian dengan hormatnya Manahan bertanya, "Adakah Bapak ini lurah dari pedukuhan ini?" Orang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Bukan Kisanak, aku bukan lurah di sini. Adakah kau punya keperluan dengan lurahku?" Manahan menganggukkan kepalanya. "Demikianlah, aku mempunyai sedikit keperluan." "Apakah keperluanmu?" tanya orang yang bertubuh pendek. Tiba-tiba saja, setelah mengalami peristiwa itu, timbullah keinginan Manahan untuk mengetahui lebih banyak hal lagi. Karena itu timbul pula keinginan untuk bermalam. Maka kemudian kata Manahan, "Sebenarnya keperluanku hanyalah akan mohon izin untuk bermalam barang semalam dua, setelah aku berjalan beberapa hari terus-menerus tanpa beristirahat." Orang yang bertubuh pendek itu mengernyitkan keningnya, kemudian ia bertanya pula, "Siapakah kau berdua?" "Aku adalah seorang perantau dan bernama Manahan. Sedang anak ini adalah anakku, bernama Handoko."
jawab Manahan memperkenalkan dirinya. Dengan seksama, orang itu mengamat-amati mereka berdua. Baru sesaat kemudian ia berkata, "Saat ini lurah kami sedang menerima beberapa orang tamu. Karena itu mungkin tak ada tempat lagi bagi kalian untuk bermalam di rumah lurah kami. Kalaupun tempat itu ada, pastilah lurah kami dengan terpaksa tidak akan mengizinkan kalian bermalam di sana." Manahan mengangguk perlahan-lahan. Ia menjadi semakin ingin untuk mengetahui lebih banyak lagi. Karena itu katanya, "Bukan maksudku untuk bermalam di rumah Pak Lurah. Meskipun aku ditempatkan di kandang kuda sekalipun, asal aku diizinkan bermalam untuk melepaskan lelah barang semalam 2 malam, aku akan merasa berterima kasih sekali." Orang yang bertubuh pendek serta bermata jernih itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Menilik wajah-wajah kalian yang merah hitam terbakar terik matahari, serta menilik pakaian kalian, maka aku percaya bahwa kalian telah menempuh jarak yang sangat jauh. Maka adalah kewajiban kami untuk memberikan sekedar tempat melepaskan lelah bagi kalian berdua. Karena itu, maka kalian akan aku bawa pulang ke rumahku. Di sana kalian dapat bermalam. Sebab selain lurah di pedukuhan ini, aku pun termasuk orang yang harus membantu pekerjaannya." Jawaban itu membuat hati Manahan menjadi gembira. Karena itu, segera ia mengangguk hormat. "Alangkah besar hati kami berdua atas izin sekaligus tempat yang disediakan untuk kami berdua. Tetapi hendaknya kehadiran kami janganlah menambah kesibukan," katanya. Orang itu tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Aku memang selalu sibuk," katanya. "Jadi, kehadiran Kisanak sama sekali tak mempengaruhi kesibukan itu." Memang sejak semula, Manahan sudah mengira bahwa orang itu pasti seorang yang baik hati serta ramah. Ditilik dari sinar matanya yang jernih. Apalagi setelah Manahan bercakap-cakap sejenak, makin pastilah ia bahwa orang itu orang yang berbudi. "Marilah Kisanak," kata orang itu, "ikutlah ke pondokku dan kalian dapat beristirahat sepuas-puasnya." Maka kemudian ikutlah Manahan serta Bagus Handoko ke rumah orang yang bertubuh pendek bermata jernih itu. Dan kemudian ketika mereka bercakap-cakap di sepanjang jalan, tahulah Manahan bahwa orang itu adalah tangan kanan dari lurah mereka, bernama Wiradapa. Sebagai seorang kepercayaan kepala pedukuhan, rumah Wiradapa tidaklah begitu jauh dengan rumah lurahnya. Halamannya cukup luas, ditumbuhi berbagai macam pepohonan, serta dipagari oleh deretan pohon nyiur yang berpuluh-puluh jumlahnya. Di pedukuhan yang kecil itu, rumah Wiradapa merupakan rumah yang cukup baik, meskipun tidak begitu besar, beratap ijuk dan bertulang-tulang kayu. Di rumah itu pun Manahan mengalami pelayanan yang baik. Meskipun bagi Manahan dan Handoko hanya disediakan ruangan di bagian belakang rumah. Sebab menurut tanggapan Wiradapa, Manahan tidaklah lebih dari 2 orang ayah beranak yang pergi merantau untuk mencari penghidupan yang baik. Tetapi kemudian, sejak Manahan serta Handoko dipersilahkan di ruang yang diperuntukkan bagi mereka, maka mereka tidak lagi bertemu dan bercakap-cakap dengan Wiradapa sampai malam. Karena Wiradapa harus pergi ke lurahnya. Manahan dan Handoko yang setelah beberapa lama selalu tidur di tempat-tempat yang sama sekali tidak menentu, dan sekarang mendapat tempat pembaringan yang selayaknya. Segera mereka membaringkan diri sejak gelap mulai turun. Tempat pembaringan yang tidak lebih dari sebuah balai-balai bambu serta tikar pandan yang dibentangkan di atas galar. Bagi Manahan serta Handoko, pada saat itu dirasakan sebagai suatu pembaringan yang sangat baik. Karena itu pula, maka belum lagi malam sampai 1/4 bagian, mereka telah tertidur nyenyak. Tetapi, meskipun bagaimana nyenyaknya mereka tidur, namun telinga Manahan adalah telinga yang terlatih baik. Itulah sebabnya meskipun suara itu sangat perlahan-lahan, tetapi sudah cukup untuk membangunkannya. Manahan menjadi terkejut ketika mendengar seseorang berkata perlahan, "Di mana mereka tidur?" "Di ruang sebelah belakang, Tuan," jawab yang lain.
yang oleh Manahan suara itu dikenalnya, yaitu suara Wiradapa. Kemudian terdengarlah beberapa orang melangkah mendekat ke ruang tidurnya. Mendengar langkah-langkah itu, segera Manahan curiga. Karena itu ia pun segera bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi sampai sedemikian ia merasa masih belum perlu untuk membangunkan muridnya yang masih tidur dengan nyenyaknya. Sampai di muka pintu, terdengarlah langkah-langkah itu berhenti, dan terdengarlah seseorang berbisik, "Kau yakin bahwa orang itu tak berbahaya?" "Tidak, Kakang Lurah. Aku yakin bahwa orang itu hanyalah bagian dari orang-orang yang hidup berpindah-pindah, seperti burung yang selalu mencari tempat di mana ada makanan." Terdengar Wiradapa menjawab, "Aku akan melihatnya." Terdengar suara lain lagi, "Silahkan Tuan," jawab Wiradapa. "Aku akan dapat mengetahui apakah dia orang berbahaya atau benar-benar orang-orang malas yang kerjanya mondar-mandir dari desa yang satu ke desa yang lain." Terdengar lagi suara itu, "Sebab aku tidak mau ada orang yang dapat mengganggu usahaku." Kembali terdengar Wiradapa menjawab, "Apa saja yang baik bagi Tuan." Kemudian terdengarlah langkah-langkah mereka semakin dekat, dan dengan sekali dorong, pintu itu sudah terbuka. Dengan tangkasnya salah seorang dari mereka meloncat masuk, dan tiba-tiba saja di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Dalam sinar pelita yang remang-remang, berkilat-kilatlah cahayanya menyilaukan. Dengan suara yang keras orang itu membentak, "Hei perantau malang, aku bunuh kau!" Berbareng dengan itu, melekatlah ujung pedangnya di dada Manahan yang masih saja berbaring di balai-balai bambu. Mendengar orang itu berteriak, Bagus Handoko menjadi terkejut. Cepat ia dapat menguasai kesadarannya karena latihan-latihan berat yang pernah dijalani. Tetapi demikian ia akan bergerak, terasalah pergelangannya dipijat oleh gurunya yang berbaring di sampingnya. Sehingga dengan demikian ia mengurungkan niatnya, meskipun ia sama sekali tidak tahu maksudnya. Bahkan kemudian ia melihat gurunya menggigil ketakutan dan dengan suara gemetar berkata, "Tuan, jangan aku Tuan bunuh, ampunilah aku yang tidak berdosa." Untuk beberapa saat, beberapa pasang mata memandanginya dengan seksama. Mereka terdiri seorang anak sebaya dengan Bagus Handoko, yang kira-kira baru berumur 16 tahun. Dialah yang dengan geraknya yang lincah mengancam Manahan dengan pedangnya. Kemudian di sampingnya sebelah menyebelah berdiri dua orang yang lain lagi, terdiri Wiradapa dan seorang lagi yang disebutnya Kakang Lurah. Dialah kepala daerah Pedukuhan Gedangan. Kemudian terdengarlah anak yang memegang pedang itu berkata dengan nyaring, "Menyebutlah nama nenek moyangmu, sebab saat kematianmu telah datang." Handoko tidak tahu siapa yang telah mengancam gurunya, juga terhadap orang-orang yang berdiri di dalam ruangan itu. Ia tak habis herannya melihat sikap gurunya. Baginya lebih baik mati dengan tangan terentang daripada mati seperti seekor cacing yang sama sekali tidak berdaya. Bukankah gurunya telah menuntunnya demikian dalam menghadapi lawan-lawannya? Tetapi sekarang gurunya sendiri bersikap sebagai seorang pengecut. Karena perasaan-perasaan yang berdesakan itulah Handoko menjadi gemetar. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pergolakan dadanya yang tak tertahankan. Hampir Handoko tak dapat menguasai dirinya ketika sekali lagi ia mendengar Manahan menjawab, "Ampun Tuan, ampun, apakah dosaku maka Tuan akan membunuhku?" Melihat sikap Manahan itu, Wiradapa memandangi wajah anak muda yang memegang pedang itu dengan sikap meminta untuk membebaskannya. Tetapi anak muda itu agaknya sama sekali tidak menaruh belas kasihan. Namun kemudian terdengarlah ia tertawa sambil berseru, "Apakah kerjamu berdua di sini?" Manahan nampak gugup mendengar pertanyaan itu, maka jawabnya gemetar, "Aku tidak apa-apa Tuan. Sungguh, aku tidak apa-apa." Sekali lagi anak muda itu tertawa menyeringai, sedang ujung pedangnya masih saja melekat di dada Manahan.
Sesaat kemudian terdengarlah ia berkata, "Kau datang pada saat yang tidak menguntungkan bagimu." Setelah itu ia merenung sejenak dan kemudian melanjutkan, "Kenapa kau pilih desa ini untuk bermalam?" "Aku tidak tahu," jawab Manahan gugup. Anak muda itu menarik nafas panjang mendengar jawaban Manahan yang ketakutan itu. Kemudian tangannya memegang pedang itu mengendor, dan dengan nada yang merendahkan ia berkata, "Kalau di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang macam itu, maka manusia ini tak ada bedanya dengan binatang-binatang melata yang mengais makanan dari dalam tanah tanpa dapat berbuat apa-apa." Kemudian ia membentak, "Hei orang malang, kau harus menggerakkan tanganmu kalau kau ingin mengisi perutmu. Selama kau berada di sini, kau harus bekerja keras. Aku menjadi muak melihat kau menjual belas kasihan untuk mendapat makan. Karena itu, besok pada saat matahari terbit, kau sudah harus datang ke rumah Bapak Lurah untuk menerima pekerjaan yang harus kau lakukan besok." Sesudah berkata demikian, anak muda itu segera menyarungkan pedangnya kembali. Dan sekali lagi, dengan pandangan yang menghina ia menggerutu, "Seharusnya orang-orang macam itu wajib dimusnahkan, supaya dunia kita tidak kekurangan makan." Setelah itu segera ia pun melangkah pergi, diikuti oleh kedua orang yang bertubuh kokoh kuat berwajah seram, serta lurah pedukuhan itu. Tinggallah Wiradapa yang memandangi Manahan dengan perasaan welas. Tetapi ketika ia akan berkata sesuatu, terdengarlah suara di luar, "Hei Wiradapa, apa yang kau kerjakan?" Wiradapa mengurungkan niatnya, lalu dengan cepatnya ia melangkah keluar. Sebentar kemudian hilanglah langkah-langkah mereka ditelan oleh bunyi binatang-binatang malam. Demikian langkah mereka menghilang, melentinglah Bagus Handoko dari tempat tidurnya. Dan dengan kecepatan yang luar biasa, ia sudah tegak berdiri di hadapan gurunya, seolah-olah ia ingin memperlihatkan ketangkasannya. Dengan mata yang memancarkan kemarahan dan gigi yang gemeretak terdengar ia menggeram, "Bapak!" Setelah itu bibirnya sajalah yang gemetar, tetapi tak ada kata-katanya yang meluncur keluar. Meskipun di dalam dadanya berdesak-desakan berbagai macam perasaan yang akan dilahirkan, namun hanya satu kata itulah yang berhasil diucapkan. Tetapi ia bertambah bingung dan tidak mengerti ketika dilihatnya gurunya masih saja berbaring dengan bibir yang tersenyum-senyum. Baru ketika ia melihat Handoko gemetar di hadapannya, ia berkata, "Duduklah Handoko." Tetapi Handoko masih saja tegak berdiri seperti patung. Suara gurunya itu tidak terdengar oleh telinganya yang seperti mendesing-desing, sehingga Manahan terpaksa mengulang lagi, "Duduklah Handoko." Dengan perasaan yang dipenuhi oleh teka-teki, Handoko kemudian duduk di samping gurunya. Namun terasa bahwa dadanya masih bergetar keras. "Tenanglah Handoko, tak ada yang perlu kau khawatirkan," sambung Manahan kemudian. "Tetapi," sahut Handoko tergagap, "tetapi kenapa demikian?" Handoko menjadi semakin bingung ketika gurunya kemudian tertawa panjang meskipun perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan suara riuh. "Apa yang demikian?" tanya Manahan sambil tertawa. Handoko menjadi semakin bingung. Meskipun demikian, ia menjawab, "Kenapa Bapak tadi menjadi demikian takut? Kalau Bapak tidak menahan aku, barangkali aku sanggup berbuat sesuatu untuk mengusir mereka. Ataupun kalau mereka adalah orang-orang sakti, bukankah lebih baik binasa daripada mereka hinakan demikian?" "Bagus, memang demikianlah seharusnya," potong Manahan. "Tetapi kenapa aku tidak boleh berbuat demikian?" sambung Handoko yang merasa mendapat kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Maka mengalirlah kata-katanya seperti hujan yang dicurahkan dari langit. "Dan kenapa Bapak sama sekali tidak melakukan perlawanan? Malahan Bapak minta ampun kepada orang yang sama sekali tidak dikenal. Bukankah kami tidak pernah berbuat kesalahan terhadap mereka, sebab kami belum pernah bertemu sebelumnya?" "Dan sudahlah Handoko," potong Manahan. "Tenanglah dan dengarkanlah kata-kataku seterusnya." Handoko menjadi terdiam. Ia mencoba untuk mendengarkan kata-kata gurunya dengan baik.
"Handoko," kata Manahan kemudian, "aku percaya bahwa apa yang kau katakan itu dapat kau lakukan. Memang harusnya kita berbuat demikian. Tetapi untuk kali ini aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan pikiran yang kadang-kadang bertentangan dengan perasaan. Sebagai seorang laki-laki yang berhati jantan, seharusnya kita lawan setiap serangan dengan dada tengada, apalagi penghinaan. Namun demikian, ada kalanya keadaan menuntut tanggapan yang lain atas penghinaan yang kita terima itu. Karena pertimbangan-pertimbangan itulah, maka aku tidak melawan sama sekali ketika anak muda itu mengancamku dengan pedangnya." "Tetapi ia tidak sekedar mengancam," sahut Bagus Handoko. "Bagaimana kalau pedang itu benar-benar ditusukkan kepada Bapak?" "Bukankah ia tidak berbuat demikian?" jawab Manahan sambil tersenyum. "Dan hal itu aku ketahui dengan pasti. Ia hanya akan menggertak untuk mengetahui apakah aku memiliki kemampuan untuk melawan atau tidak. Ia hanya ingin tahu apakah kita memiliki ilmu tata perkelahian atau tidak. Sekarang ternyata bahwa ia telah mendapat kesan bahwa kita adalah orang-orang yang malas, yang merantau dari satu desa ke lain desa untuk sekedar mendapat makan. Bukankah demikian kita mendapat keuntungan?" Setelah diam sejenak, Manahan kemudian meneruskan, "Handoko, sebenarnya aku ingin mengetahui apa yang mereka lakukan di sini tanpa kecurigaan apapun." Mendengar penjelasan itu, Handoko menundukkan kepalanya. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri atas ketergesa-gesaannya. Apalagi ia telah terlanjur seolah-olah mengajari gurunya. Ternyata apa yang dilakukan gurunya adalah suatu cara untuk maksud-maksud tertentu. "Sudahkah kau jelas, Handoko?" tanya Manahan. Handoko mengangguk perlahan. Sadarlah ia sekarang betapa banyak persoalan yang sama sekali tidak dipikirkannya yang ternyata perlu untuk diketahuinya. Ternyata bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan kekuatan dan kekerasan, tetapi dapat diambil cara yang lain. Dengan demikian, ternyata bahwa pandangan gurunya sangat jauh mendahuluinya. "Nah, Handoko, marilah kita tidur kembali. Hari masih malam. Tutuplah pintu itu," ajak Manahan sambil membaringkan dirinya kembali. Perlahan-lahan Handoko pun bangkit menutup pintu dan kemudian merebahkan dirinya di samping Manahan. Pikirannya sibuk menduga-duga siapakah orang-orang yang telah datang menjenguknya tadi. Dalam remang-remang cahaya pelita, ia tidak dapat memandang wajah mereka dengan jelas. "Handoko," kata Manahan pelan, "mulai besok kita akan mendapat pekerjaan baru. Aku tidak tahu apakah kira-kira yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mengetahui siapakah mereka dan apakah maksud kedatangan mereka kemari." "Tetapi alangkah sombongnya anak muda itu, Bapak," gerutu Handoko. Manahan tertawa pendek lalu jawabnya, "Bukankah itu persoalan biasa? Anak-anak sebaya dengan kau memang sedang dalam taraf pergolakan. Mereka senang menunjukkan ketangkasan serta kelebihannya." Handoko tidak menjawab lagi. Ia merasa bahwa sebagian jawaban gurunya ditujukan kepadanya pula. Sesaat kemudian terdengarlah Manahan meneruskan, "Karena itu, jiwa yang bergolak itu harus mendapat saluran yang sebaik-baiknya. Untuk itu perlu kesadaran akan keadaan diri sendiri serta keadaan yang melingkupinya." Seperti biasa, Handoko selalu mendengarkan nasihat gurunya baik-baik. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan berusaha untuk mentaati sejauh-jauh mungkin. Setelah itu, Manahan tidak berkata-kata lagi. Kantuknya telah mulai menyerangnya kembali, dan sesaat kemudian ia pun telah tertidur pula. Demikian pula Bagus Handoko. Ketika ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, kesadarannya pun mulai tenggelam, dan ia pun tertidur kembali dengan penuh angan-angan di kepala. Pagi-pagi benar Manahan telah bangun. Segera Handoko dibangunkannya pula, sebab pada saat matahari terbit mereka harus sudah sampai di halaman kelurahan untuk menerima tugas-tugas yang akan diberikan oleh anak muda yang datang semalam. Ketika mereka keluar dari ruang itu, mereka melihat Geradapa sudah berdiri di pagar halaman.
Agaknya ia pun baru bangun. Maka ketika ia melihat Manahan mendekati, ia pun berkata mengingatkan, "Kisanak, bukankah kau diwajibkan datang ke kelurahan pagi ini?" Manahan mengangguk hormat sambil menjawab, "Benar Tuan, dan aku akan segera pergi." "Baik Kisanak, bersiap-siaplah. Nanti kita pergi bersama. Sekarang mandilah, aku pun akan membersihkan diri pula," kata Wiradapa sambil melangkah pergi. Manahan dan Handoko pun segera pergi ke sumur di belakang rumah untuk membersihkan diri. Setelah itu mereka menghangatkan diri dengan air panas dan gula kelapa yang sudah disediakan untuk mereka. Sementara itu Manahan selalu menasihati Handoko untuk tidak bertindak tergesa-gesa dalam segala hal. Ia harus menyesuaikan diri dengan kedudukannya sebagai seorang yang dianggap tak berdaya. Hanya apabila jiwanya dalam keadaan benar-benar terancam, barulah boleh bertindak untuk melindungi dirinya. Beberapa saat kemudian, Wiradapa pun telah siap. Bertiga mereka berjalan bersama-sama ke kelurahan. Ketika mereka sampai di halaman kelurahan, ternyata di Pendapa telah banyak orang. Dari pakaian mereka, segera dapat diketahui bahwa beberapa orang di antaranya bukanlah orang dari pedukuhan itu. Orang-orang asing itu berpakaian lebih baik dan lengkap daripada orang pedukuhan itu sendiri. Serta pada umumnya di pinggang mereka terselip sebilah keris atau senjata-senjata yang lain. Melihat Wiradapa datang, segera mereka mempersilahkannya, dan lurah mereka sendiri memanggilnya untuk duduk di sampingnya. Sedang Manahan dan Handoko mereka suruh duduk di lantai di tangga Pendapa itu. Tampaklah di wajah Handoko perasaan tidak senang. Namun Manahan sendiri wajahnya sama sekali tidak berkesan apa-apa. Sebentar kemudian muncullah dari ruang dalam seorang pemuda sebaya dengan Bagus Handoko. Wajahnya memancar cerah dan pakaiannya pun lebih baik dari pakaian mereka semua yang hadir di Pendapa itu. Di sampingnya sebelah menyebelah berdirilah orang-orang yang bertubuh gagah tegap dengan wajah-wajahnya yang seram. Mereka itulah yang tadi malam datang melihat Manahan di tempatnya menginap. Pada saat itu, sinar matahari yang baru saja naik mulai menembus dedaunan dan jatuh di tanah-tanah lembab. Embun malam yang melekat di rerumputan perlahan-lahan mulai mengering, menimbulkan asap putih yang melapisi cahaya pagi. Sedangkan tetesan-tetesan embun yang tersangkut di dedaunan tampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang masih kemerah-merahan, seperti butiran-butiran permata yang cemerlang. Dengan semakin cerahnya cahaya matahari, semakin jelas pulalah wajah-wajah yang berada di dalam Pendapa kelurahan. Mulai dari wajah yang sudah dikenalnya dengan baik, yaitu Wiradapa, sampai wajah lurah pedukuhan itu. Juga wajah orang-orang asing itu satu demi satu mulai dapat dikenal. Manahan dan Bagus Handoko yang duduk agak jauh dari mereka mulai memperhatikan wajah-wajah itu pula, satu demi satu. Namun Manahan tidak dapat mengenal seorang pun dari mereka. Mereka bagi Manahan benar-benar orang asing yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Karena itu, Manahan sama sekali tidak lagi menaruh banyak perhatian, kecuali menanti pekerjaan apakah yang akan diberikan kepadanya, dan seterusnya menyelidiki apakah yang mereka kerjakan di situ. Mudah-mudahan mereka tidak berbuat keributan, pikirnya. Lalu setelah itu mulailah perhatiannya beredar ke sudut-sudut halaman rumah kepala pedukuhan itu. Sejak dari pagar batu yang mengelilingi setinggi orang, sampai pada pohon-pohon liar yang tumbuh tidak begitu teratur bertebaran di sana-sini. Tetapi tiba-tiba Manahan terkejut karena gemeretak gigi Handoko. Ketika ia menoleh, dilihatnya wajah Handoko yang merah padam, sedang nafasnya mengalir cepat. Manahan menjadi agak terkejut. Sadarlah ia bahwa pasti ada sesuatu di hati anak itu. Untunglah bahwa Manahan cepat dapat menggamit Bagus Handoko yang hampir saja melompat berdiri. "Handoko," bisik Manahan, "ada apa?"
Mata Bagus Handoko menjadi merah menyala. Tubuhnya gemetar karena menahan diri. "Bapak, biarkan aku kali ini membuat perhitungan," desisnya. Manahan menjadi keheran-heranan. "Kau kenapa, Handoko?" tanya Manahan. "Aku tidak mau melepaskan anak itu pergi," jawabnya. Manahan menjadi semakin heran. Karena itu, ia segera menenangkan hati Bagus Handoko. Dengan perlahan-lahan, ia berkata, "Tenanglah Handoko, jangan kau biarkan perasaanmu meluap-luap. Ada apakah sebenarnya dengan anak itu?" "Bapak, belumkah Bapak kenal dia?" tanya Handoko. Manahan menggelengkan kepalanya. "Semalam aku agak kurang dapat melihat wajah anak muda itu. Juga barangkali setelah 3 tahun aku tidak bertemu, maka baru setelah aku mengingat-ingat agak lama, aku kenal ia kembali," sambung Bagus Handoko. "Siapakah dia?" desak Manahan ingin tahu. "Sawung Sariti, putra Paman Nebusoro," jawab Handoko. Berdesirlah dada Manahan mendengar jawaban itu. Memang sebelumnya ia belum pernah melihat anak itu. Tetapi bagaimanapun, Manahan tidak ingin maksudnya gagal. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa anak itu adalah anak Nebusoro. Keinginannya untuk mengetahui maksud kedatangannya di pedukuhan itu semakin mendesak. Maka itu segera ia berkata, "Bagus Handoko, cobalah kuasai perasaanmu. Dengan bertindak tergesa-gesa barangkali tidak dapat keuntungannya." Bersambung ke halaman 549.